Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Islamic Inspirations Channel. Hari ini saya akan menceritakan kisah seorang siswa SMA yang sedang dalam perjalanan pulang sekolah, namun malah dirazia oleh oknum polisi. Bukan sekadar razia biasa, oknum polisi tersebut bahkan membakar motor milik siswa itu. Lalu siswa tersebut menelepon ayahnya. Siapa sangka, ternyata ayahnya adalah seorang Jenderal Kopassus. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Namun sebelum itu, sempatkanlah untuk menulis sholawat di kolom komentar agar komentar tersebut menjadi saksi bahwa kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah di akhirat kelak. Sore itu, mentari mulai tenggelam di ufuk barat, menyemburatkan warna oranye keemasan yang membakar langit kota. Jalanan yang biasanya ramai mulai lengang, hanya beberapa kendaraan yang melintas terburu-buru. Azkia, seorang siswa SMA kelas 12, mengendarai motor sport berwarna hitam metalik kesayangannya. Suara knalpot motornya halus, menandakan bahwa kendaraan itu dirawat dengan baik. Seragam putih abu-abu yang dikenakannya masih rapi, meskipun kerahnya sedikit lecek akibat aktivitas seharian di sekolah. Di punggungnya tergantung ransel hitam besar berisi buku-buku pelajaran dan bekal yang tak sempat disentuh. Ia baru saja selesai mengikuti pelajaran tambahan menjelang ujian akhir semester. Wajahnya tampak lelah, namun memancarkan rasa puas. Sinar matahari sore menyapu wajahnya, membuat matanya sedikit menyipit. Ia menarik napas dalam-dalam, menikmati angin senja yang menerpa wajahnya. Tak ada firasat buruk. Hari itu seharusnya menjadi sore biasa seperti biasanya, atau setidaknya begitulah pikirnya. Saat motor Azkia mendekati sebuah perempatan yang tampak lebih sepi dari biasanya, ia melihat dua sosok berseragam coklat berdiri di sisi jalan. Salah satunya memegang papan besar bertuliskan, "Razia kendaraan, lengkapi surat-surat Anda." Tulisan itu dibuat dengan cat putih yang sudah mulai memudar. Kedua polisi itu tampak santai, salah satunya bahkan sedang merokok sambil bersandar pada motor dinas tua yang terparkir miring. Begitu melihat Azkia mendekat, salah satu dari mereka melangkah ke tengah jalan. Ia mengangkat tangan kanannya sambil menunjuk ke arah motor Azkia, memberi isyarat untuk berhenti. Tanpa ragu dan tanpa rasa bersalah, Azkia langsung menepikan motornya ke bahu jalan. Ia menyalakan lampu sein kiri, memelankan kecepatan, dan mematikan mesin. Ia bahkan melepas helmnya dan menyapa dengan sopan, sebagaimana yang selalu diajarkan oleh ayahnya. Tak ada ketegangan, hanya niat untuk mematuhi aturan. "SIM sama STNK-nya, Dek," ucap salah satu polisi sambil mengulurkan tangan. Suaranya datar, tanpa senyum, dan matanya tidak menatap langsung kepada Azkia, melainkan ke arah motor. Azkia segera membuka resleting kecil di dompetnya, lalu menyerahkan kedua surat penting itu. Ia tahu tak ada yang salah, semuanya lengkap dan masih berlaku. Ia ingat betul ayahnya, seorang tentara yang disiplin, selalu mengingatkan untuk membawa dokumen kendaraan lengkap dan tidak pernah main-main di jalan. Azkia juga sudah hafal prosedur razia seperti ini. Ia berdiri tegak di samping motornya, menunggu surat-surat itu diperiksa. Namun, ia sempat heran saat melihat polisi itu hanya memeriksa sekilas saja, tak terlalu teliti, dan langsung melirik rekannya. Mereka saling tatap, seperti sedang menyimpan sesuatu di balik bahasa tubuh yang diam. Ekspresi polisi yang memegang STNK itu tiba-tiba berubah menjadi sinis. Ia mengangkat alisnya dan mengangguk kecil kepada temannya. "Ini motor kakaknya baru ya?" Ucapnya seolah tak terlalu peduli dengan dokumen di tangannya. Suaranya mengandung nada mencurigakan, seperti sedang mengorek informasi tersembunyi. "Banyak pelajar bawa motor mahal sekarang," lanjutnya sambil menyeringai. Tangannya masih memutar-mutar STNK Azkia. Temannya mendekat dengan langkah lambat, menatap motor Azkia dari ujung ban hingga stang. Azkia hanya diam, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia sudah pernah mendengar cerita tentang razia palsu dan oknum yang menyalahgunakan wewenang, tapi baru kali ini mengalaminya sendiri. Dadanya mulai berdebar, namun ia berusaha tetap tenang. Polisi yang satu lagi menggumam sambil menepuk-nepuk tangannya. "Sayang banget kalau surat tanda nomor kendaraan ini hilang ya." Ucapan itu membuat Azkia mulai waspada. Ia mulai merasa gelisah. Suasana yang awalnya biasa kini berubah jadi tegang. Hatinya berdegup lebih cepat, terlebih ketika melihat polisi pertama mengangguk ke temannya seperti memberi sinyal.
Keduanya kini berdiri lebih dekat, mengelilingi Askia seperti dua pemburu yang baru saja mencium aroma mangsa. "Kamu kena tilang, Mas. Lampu meredup," ucap salah satunya sambil menunjuk bagian depan motor. "Platmu juga agak kotor, bisa-bisa dianggap melanggar, timpal yang lain." Askia mengerutkan kening. Ia tahu lampu motornya menyala terang dan platnya jelas terlihat. "Tapi Pak, lampunya nyala, platnya masih bisa dibaca," jawab Askia dengan suara tenang, tapi mulai goyah. Kedua polisi itu hanya tertawa pelan, seperti mendengar lelucon konyol. "Heh, jangan banyak alasan. Kami yang menentukan kamu salah atau enggak," kata salah satu dari mereka sambil menyeringai, mengisyaratkan bahwa kebenaran tak berarti apa-apa saat kekuasaan disalahgunakan. "Apa? Tapi lampunya nyala. Plat juga masih bisa dibaca, Pak," bantah Askia dengan suara bingung, mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya. Ia menunjuk lampu depan motornya yang masih menyala terang dan plat nomor yang masih jelas terbaca, meski sedikit berdebu. Namun, bukannya mendengarkan dengan adil, kedua polisi itu justru tertawa pelan, seperti menertawakan kepolosan seorang anak SMA yang berpikir bahwa logika dan kebenaran masih berlaku di situasi seperti ini. Salah satu dari mereka yang tampak lebih senior melangkah lebih dekat, hingga wajahnya hampir sejajar dengan Askia. Ia berbicara dengan suara rendah, tapi cukup untuk menekan mental siapapun. "Kalau mau gampang, damai aja, 500.000. Beres-beres," bisiknya sambil menjentikkan jari. Askia terperangah, tak percaya. Permintaan itu keluar dari mulut penegak hukum. Detak jantungnya mulai cepat. Rasa tidak nyaman mulai menggerogoti perutnya. Ia sadar, ini bukan lagi soal pelanggaran lalu lintas, tapi soal pemerasan terselubung. Askia menelan ludah, dadanya sesak. Ia mencoba mengendalikan suaranya agar tetap sopan. "Saya nggak bawa uang sebanyak itu, Pak. Saya cuma bawa uang jajan." Tapi jawaban itu justru membuat atmosfer berubah drastis. Kedua polisi itu langsung berubah. Wajah senyum sinis mereka menghilang, digantikan raut kesal dan frustrasi.